Jadi nanti kelihatan deh kalau guru yang niat dan guru yang tidak niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di Gubrak, Guru Bicara dan Beraksi. Waktunya membicarakan apa yang sudah diaksikan oleh para guru. Baik, pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh dua guru cantik ini ya. Nanti kita akan kenalan nih satu-satu. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Muhammad Syarifuddin, guru matematika SMK Swadaya Temanggung, dan dua teman guru saya ini akan memperkenalkan dirinya. Yang pertama, silakan yang di tengah ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jeki Wulandari. Saya pengajar juga matematika seperti Pak Sarif. Kita sama ya Bu? Iya, sama. Yang selanjutnya di depan saya ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna. Saya mengajar produktif akuntansi. Ya, berarti teman-teman kita ditemani oleh satu guru matematika dan satu guru produktif. Dua dong guru matematika. Oh iya, guru matematikanya dua, guru Iya. yang produktifnya satu dari jurusan akuntansi ya. Bu Ratna dan Bu Wulan ini, kita tahu bahwa kita ini seorang guru. Iya. Kira-kira dulu itu cita-citanya Bu Wulan emang jadi guru atau seperti apa? Iya, betul. Saya dari kecil memang cita-cita jadi guru. Karena mungkin orang tua kan bapak guru, ibu guru, jadi darahnya ngalir ke saya jadi guru. Bukan Betul, darah guru, ya? bukan. Darah guru ya. Iya, darah guru. Kalau Bu Ratna? Iya, saya sama dengan Bu Wulan ya. Saya darah guru. Cuman dulu awalnya cita-cita saya adalah seorang psikolog gitu. Psikolog? Tapi alhamdulillah Allah takdirkan jalan saya berbeda gitu. Saya menjadi seorang guru mengikuti jalur orang tua. Kalau Bu Ratna dan Bu Wulan ini mengajar sudah berapa lama? Baru 13 tahun Pak Sarif. Baru 13 Baru 13 tahun, iya. 13 tahun itu hampir setengah usia saya loh. Oh iya toh, kita berarti. Tapi kan saya seumuran toh, Iya, wajahnya ini sekarang. Saya Bu Wulan yang awet muda. Karena guru Iya. biasanya awet muda ya, Mak, ya? Betul, iya. Kalau Bu Ratna, Ya, saya selisih 10 tahun sih dari Bu Wulan ya. Saya masuk 2017, berarti sampai saat ini 3 tahun mengajar di SMK Swadaya. berarti kita ini nanti akan banyak pandangan dari guru muda dan guru Senior. berpengalaman. Iya. bukan senior. Jangan bilang tua lo ya, jangan Iya, bilang tua. berpengalaman. Ya, Biasanya, oke. pastinya dalam pembelajaran itu banyak hal yang sudah dilewati Bu Wulan dan juga Bu Ratna. Memaknai Merdeka Belajar yang digagas oleh Mas Menteri ini, kira-kira pandangannya seperti apa Bu Wulan? Iya, memerdekakan guru dari beban administrasi, itu yang pertama. Contohnya apa itu Bu Wulan? Ambil salah satu contoh nih, kita kan biasa buat RPP nih. Perundang-undang gitu. Betul. Di Merdeka Belajar ini bahwa guru dimerdekakan untuk memilih, menyusun, membuat RPP sesuai dengan karakteristik siswa kita, begitu. Tidak terbebani lagi kita. Jadi Terus lebih gampang gitu ya, waktunya untuk Betul. memikirkan apa yang diajarkan lebih lama daripada memikirkan administrasi yang ada betul, di sana untuk betul, mengajar. betul, betul. Yang kedua, ini Pak, bahwasanya Merdeka Belajar bahwa guru itu sebagai fasilitator, sebagai motivator, sebagai teladan untuk siswa-siswa ini. Dengan Merdeka Belajar ini, roh guru atau passion guru yang kuat untuk mencerdaskan anak bangsa itu semakin terlihat. Jadi nanti kelihatan deh kalau guru yang niat dan guru yang tidak niat. Kalau cara membedakan atau ada ciri khas khusus nggak sih guru yang sudah punya passion gitu? Iya, terlihat dari bagaimana dia mendidik siswa. Semangat untuk bergerak maju itu ada di dalam jiwa guru. Kalau yang sudah punya passion gitu. Betul, tetapi kalau guru yang biasa mungkin ya kita harapkan tidak seperti itu ya. Kita baik. tidak bisa. Iya. Iya. Harapannya untuk teman-teman kita Betul. guru di Indonesia sudah punya Betul. roh guru gitu ya. Betul. Jadi kalau mengajar ya dengan hati. Yes. Kalau Bu Ratna yang memaknai Merdeka Belajar seperti apa? Ya, kalau tadi Bu Wulan menyampaikan dari sisi guru, saya ingin kita lihat dari dampaknya terhadap siswa gitu ya. Dengan guru merdeka, siswa juga akan merasa merdeka gitu. Jadi mereka tidak terbebani dengan pembelajaran yang apa ya istilahnya bentoyong. Tahu bentoyong? Bentoyong apa itu? Abot gitu. Abot gitu. Oh, abot. Maaf Iya, ya, bentoyong. Kosakata bahasa Jawanya agak kurang. Ya, jadi mereka bisa belajar tidak terbatas dari guru saja, tapi bisa belajar di mana saja mereka berada, bisa belajar dari berbagai sumber yang mereka dapatkan di luar kelas begitu. Yakin nih berbagai sumbernya. Yakin Bu Ratna, anak-anak tuh di rumah bisa belajar
dari berbagai sumber, padahal kita kan lagi PJJ ini. Ya, saya sih meyakini gitu ya, meyakini bahwa rasa ingin tahunya anak ini tuh besar. Kenapa? Karena ya itu memang fitrahnya manusia gitu. Cara tahu gimana Bu? Kan di rumah. Tadi Bu Ratna bilang rasa ingin tahu anak itu besar. Nah, caranya gimana kita tahu kalau rasa ingin tahu anak itu besar? Fitrah dari Allah sudah seperti itu. Dari kecil rasa ingin tahu. Dari kecil kita kalau lihat anak baru tumbuh gitu ya, saya punya anak kecil yang kebetulan usianya 1 tahun. Nah, dia ketika lihat sesuatu yang baru, pengen ngerti ini apa sih gitu. Saya berikan bola, saya ajari melempar bola. Nah, pada awalnya dia sudah bisa melempar, kemudian lihat ada gelas plastik yang digunakan untuk minum ketika saya suapi gitu ya, gelasnya dilempar, nggak pecah. Kemudian ada sendok dilempar. Nah, itu kan dia sebenarnya pengen tahu gitu. Ini kalau dilempar bisa sama seperti bola apa enggak? Mental enggak gitu kan? Mental perbandingan apa namanya? Iya. Tekstur gitu. Nah, ini kan rasa ingin tahu sebagai fitrah dari Allah. Nah, kita tinggal bagaimana menumbuhkannya gitu. Itu kalau dari Bu Ratna yang punya anak kecil. Kalau Bu Ratna ini Sama, saya juga punya anak kecil, bedanya TK kalau saya ya. TK gitu ya. Satu TK, satu SD begitu. Tetapi saya merasakan memang betul Pak Syarif dan Bu Ratna bahwa dari TK itu berani bertanya, ibu ini apa, ibu bagaimana gitu, berani. Anak saya yang SD bertanya semakin sedikit. Nah, anak-anak SMK saya itu permasalahannya adalah saya tanya tidak tahu, saya suruh tanya tidak mau. Nah, repotnya kan di sini kan Pak Syarif? Iya kan Bu Ratna, kalau anak-anak yang sekarang itu kadang memang gitu. Dijawab, kalau dikasih pertanyaan nggak mau atau betul. nggak bisa jawab lah. Iya. Ditanya paham, diam. Diam Ditanya begitu. nggak paham, juga diam. Iya. Itu problematika kita Iya. bersama kan. Iya. Kalau Bu Ratna memandang ada trik-trik khusus nggak untuk selalu menumbuhkan rasa ingin tahu itu? Nah, itu dia. Bahwasanya tugas salah satu guru memotivasi ya, jadi motivator. Jadi apapun itu kalau saya harus selalu mengembangkan rasa ingin tahu anak itu harus besar. Sehingga biar mereka lebih tahu tentang bagaimana tuh memperoleh ilmu begitu. Jadi selalu jangan pantang menyerah untuk memberikan motivasi. Jadi tetap semangat gitu. Betul. Ya? Dengan kondisi apapun sekarang PJJ Iya. tetap semangat. Iya, tetap semangat. Kalau dari Bu Ratna ini, cara untuk selalu menumbuhkan rasa ingin tahu untuk siswa kita gimana? Oke, saya sebagai generasi milenial juga gitu ya, berbeda dengan yang senior. Jangan bilang berpengalaman. Sorry. Ya, dari Ibu Wulan yang lebih berpengalaman gitu ya, saya gunakan pendekatan yang sedang disukai sama siswa. Apa sih yang kekinian di antara mereka gitu. Paling update gitu ya. Mereka lagi senangnya drama-drama. Nah, saya ajak mereka nonton drama Korea, drama India, drama Thailand gitu kan. Berarti Bu Ratna sudah sering survei drama ini pastinya. Iya, beberapa saya sempat nonton drama, ada yang bagus dan bisa digunakan untuk pembelajaran. Makanya saya ajak anak-anak nonton, nggak melulu textbook gitu ya. Jadi mereka ada refreshingnya ketika diajak nonton film, kemudian dipancing apa yang kalian dapat dari sini. Dan itu selaras dengan pembelajaran gitu, materi pembelajaran. Itu contohnya apa Bu yang pas untuk jurusan akuntansi tadi ya, filmnya itu? Iya. Kalau saya ajak salah satu film yang pernah kita tonton bareng, yaitu judulnya The Billionaire. Itu ya dari saya baru dengerin ya. Drama Thailand sih, Thailand drama yang Thailand, menceritakan seorang anak yang malas sekolah, kemudian dia pengennya jadi wirausaha gitu kan, kemudian bagaimana perjalanan dia mulai dari bisnis coba-coba sampai akhirnya dia bisa punya sukses. Perusahaan yang bisa mendistribusikan produknya ya, waktu kalau top ini ya, si tokoh utama itu membuat apa sih namanya, rumput laut yang bisa langsung dimakan itu. Nah, jadi dari situ anak-anak bisa belajar, ternyata begini loh yang harus dilakukan ketika kita mulai bisnis gitu. Mulai jadi mereka dari nol sampai jadi miliarder. Iya, nah itu kan selaras dengan pelajaran yang waktu itu saya ajarkan, yaitu ekonomi bisnis dan perencanaan bisnis gitu. Ada juga ini mapelnya, matematika juga masuk, kewirausahaan juga masuk. Iya, Iya kan, hitung-hitungan untuk bisnis
kan matematika juga, iya, bisa. kewirausahaan jiwanya, gitu kan? Menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Selaras dengan visi misi sekolah kita. Betul. Bahwa setiap alumni setidaknya harus memiliki usaha sendiri. Betul, Gitu, memiliki jiwa kewirausahaan yang Iya. tinggi, begitu. kalau Bu Wulan selama PJJ ini kaget gak sih Bu Wulan? Enggak juga sih, enggak kaget. Kok bisa nggak kaget? Padahal kita berdua ini ada sedikit kesusahan loh. Apa mungkin karena kita baru ya? Syarif aja yang kesusahan. Iya, Saya aneh. sih, ya, Kalau kita enggak, kalau kita iya, enggak. sedikit sih, sedikit. Ada shock sedikit tapi nggak terlalu pengaruh. Iya. Kalau kita kan di SMK Pak Syarif dan Bu Ratna, bahwa kesannya kita kan ada program praktek kerja industri setiap di tingkat 2 ya, kelas anak-anak iya, kelas 11 begitu. Praktek kerja industri di luar Kota Temanggung loh ini. Ada yang di Semarang, ada yang di Jogja, ada yang di Purwokerto. Sehingga kan kita tiap tahun kan selalu melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh dengan siswa. Jadi kami nggak kaget. Bedanya apa Bu kira-kira dari yang sebelum PJJ yang dianjurkan pemerintah sama yang sudah sekolah? Sebelumnya kan ini, bedanya kan pandemi kan enggak. Ada pandemi, ada tidak. Terus bedanya kan sekarang semakin hampir semua kan PJJ semua ya, dari tingkat 1 sampai tingkat 3 begitu. Alatnya mungkin beda. Bu. Iya, kalau alatnya dulu itu saya masih ingat Bu Ratna bahwa alatnya dulu kalau anak yang PJJ itu kita biasanya pakai email begitu. Terus walaupun bahan ajar sebelum mereka berangkat PKL itu dari sekolah sudah menyiapkan modul bahan ajar begitu. Setelah mereka di sana tinggal dengan kami itu tugas dikirim lewat email. Kita menilai juga nanti dikirim lewat email. Lewat email begitu. Paling jauh emang dari sampai mana ini paling jauh? Beberapa tahun yang lalu ada juga sih dari jurusan tata buka yang sampai Malaysia. Sampai Malaysia. Jadi cuma email-emailan. Oh, dulu belum ada WA ya Bu? Kalau dulu belum. Ya, iya belum Tetapi tetap juga bisa untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kalau Bu Ratna kaget, tadi bilangnya kagetnya sedikit. Iya, sedikit kaget. Sedikit kagetnya ya kalau PKL sih dulu saya berikan modul di awal sebelum mereka berangkat. Nah, kemudian jadi tidak seperti Bu Wulan melakukan PJJ ini ya melalui email, tapi saya berikan modul di awal, mereka pelajari selama mereka di tempat PKL, pulang PKL mereka kumpulkan kembali gitu. Tapi kemudian saya mengingat gitu ya, oh ternyata dulu ketika kuliah juga saya beberapa kali sering ada guru. Di mana Bu Ratna? Di Jogja. Di Jogja. Iya, Salah di satu Jogja. kampus di Jogja. Gitu. Betul, iya. Satu kampus di Jogja. Nah, di sana menggunakan kelas virtual, jadi dosen memberikan materi dan tugas lewat situs ya, di situ webnya universitas, kemudian mahasiswanya mengambil dan mengumpulkan tugasnya juga lewat web itu. Jadi ya sudah ada pengalaman gitu bagaimana melaksanakan PJJ. Ya, bedanya sekarang jadi bedanya sekarang posisinya. Iya. Posisinya saya dulu sebagai mahasiswa, sekarang jadi guru. betul, gitu. iya. Makanya Kalau beda. zamannya saya dulu belum ada. Kemudian bagi waktunya nih Bu Wulan, ketika PJJ ini bagi waktunya gimana ini? Iya. Beberapa keluhan teman-teman guru nih, tetapi prinsip hidup saya sih mengeluh boleh, tetapi solusi pasti bahwa untuk PJJ ini kita lebih banyak menyediakan waktu untuk siswa. Kalau pembelajaran tatap muka dari jam 7 sampai jam 5 misalkan, tetapi kalau ini kan 24 jam Pak Syarif. Apapun yang terjadi 24 jam untuk PJJ siswa. Keluarga? Tetap pintar-pintarnya kita bagaimana mengatur. Ya enggak? Ini ibu guru yang kalau di sekolah jadi teladan, di rumah jadi istri idaman. Amin. Jangan jadi istri idaman, kan sudah punya suami. Astagfirullah, iya. Istri solihah ya Bu ya. Istri solihah, betul. Iya, betul. Amin. Kalau Bu Ratna, bagi waktunya gimana Bu Ratna? Iya, saya merasa 7 kali 24 jam itu ada waktu kita memikirkan anak-anak didik kita gitu. Berarti Lebih banyak nih ya Pak Syarif, lebih banyak kan ya. Kita normal tatap muka 5 hari kita masuk. Iya. Ini 7 hari. Iya, 7 hari. Buat keluarga yang mana ini? Nah, ya nggak ada pembagian pasti ya yang penting kita ada waktu untuk menyiapkan materi, menyiapkan bahan ajarnya. Kita bikin video karena tuntutannya ya ketika anak kok kesulitan hanya dengan membaca textbook, kita juga perlu ada inovasi membuat video pembelajaran, membuat PPT dan lain sebagainya. Nah, itu saya gunakan waktu misal Sabtu Ahad saya gunakan untuk menyiapkan pembelajaran yang hari Senin dan Selasa begitu. Jadi 7 hari terpakai semua. Betul. Ada waktu libur gitu. Iya. Liburnya
libur nggak libur sih. Libur nggak libur. Contohnya ini Pak Sarif, Bu Ratna, Pak Sarif juga mengalami ini bahwa absen anak kadang-kadang, absen kehadiran anak itu saya juga heran ini. Itu ada jam 1 malam loh Pak Sarif. 1 malam berarti anak-anak hanya ada kuota malam. Betul, itu permasalahan walaupun sudah dikasih dari sekolah untuk bantuan ini ya, Iya. pulsa paket kuota, tetapi kan kadang-kadang anak tidak bisa bijak dalam menggunakan kuota sehingga absennya malam loh itu, makanya 24 jam Pak Sarif. Itu bulan ngeceknya ketika jam 1 itu ada notif di WA atau ketika pagi Nah hari? itu pagi hari Ada sebelum chatting subuh langsung. saya lihat. Oh, kirain. Saya kira bulan itu begadang menunggu absensi lengkap gitu ya. 20 jam. Sekali. Berarti anak-anak ini, tapi alhamdulillah berarti saya hargai anak seperti ini. Berarti dia punya tanggung jawab untuk juga berkomunikasi dengan gurunya. Iya, tetap ada tanggung jawab dengan kondisi yang dialami. Betul, Walaupun hanya iya. ada kuota malam tetap dia melaksanakan Betul, tanggung jawab iya. gitu ya. Iya. Kalau dari sekolah sendiri, adakah inovasi khusus untuk menunjang PJJ ini, Bu? Iya, otomatis perlu perbaikan untuk PJJ ini terus dilaksanakan. Salah satunya adalah ya kami sebagai guru wajib semakin belajar untuk penggunaan IT. Itu ada pelatihnya? Ada, kita pelatihan, kita juga bekerja sama dengan BPTIK ini dari WMM, terus kita juga mengundang teman-teman seperti Pak Sarif dan teman-teman yang lain yang ahli IT itu ngajarin kami guru-guru yang katanya guru-guru senior begitu ya. Pengalaman. Oke, begitu. Jadi ya semakin kita belajar lagi begitu. Kalau Bu Ratna sendiri tadi kan bilang ada video gitu ya. Dalam proses pembuatan itu adakah kesulitan atau Iya. lancar-lancar saja dengan tadi katanya Bu Ratna kan ada pelatihan seperti itu? Ya, pelatihan yang diberikan dari pihak sekolah itu alhamdulillah sangat bermanfaat gitu ya. Meskipun di sebelumnya juga saya sudah ada sedikit bekal sebelum ada Iya. pelatihan itu. Dari mana Nah, itu? namun gitu ya, meskipun sudah ada pelatihan dan kita bisa menjadikan itu solusi sementara, saya sebagai seorang guru produktif punya keresahan sendiri gitu. Mungkin juga dirasakan Iya. oleh teman-teman yang mengajar produktif gitu Betul. di Apa itu sekolah keresahannya? Mungkin vokasi. bisa didengarkan oleh guru-guru yang atau Iya, pihak iya. terkait. Saya juga bisa Ya. bisa tahu ini Ya, semoga keresahannya. ini ditonton oleh para pemangku kebijakan di wilayah Jawa Tengah gitu ya untuk dunia pendidikan vokasi, karena SMK itu yang ditonjolkan kan keterampilan, Betul. ya. Keterampilan siswa. Tidak hanya teorinya saja. Jadi ketika anak-anak itu diberikan teori, mereka sudah ada materi lewat PJJ, saya rasa itu nggak cukup gitu. Saya rasa mereka tetap harus ketemu guru untuk dibimbing bagaimana melakukan praktik yang benar dalam hal menerapkan teori yang sudah didapat gitu. Jadi di sini saya punya harapan besar, mungkin juga ini mewakili teman-teman yang mengajar SMK produktif gitu ya, SMK dan sekolah vokasi di tingkat lebih tinggi, agar ada kebijakan dari pemerintah untuk segera mengizinkan SMK di wilayah Jawa Tengah melakukan pembelajaran tatap muka di era pandemi ini, meskipun dengan menerapkan Iya. Protokol. protokol Iya. kesehatan. Karena apa? Karena saya rasa ya itu Bu. Iya. Gimana ya sekolah Tidak vokasi? bisa. Iya. Kalau saya sih kangen ketemu anak-anak itu yang pasti. Sudah rasanya itu pengen ketemu anak-anak Iya, untuk benar. pembelajaran tatap muka ya Bu Ratna ya, Pak apalagi Sarif ya. Ini ya jurusan TKJ, jurusan boga, mereka nggak punya alat yang Memadai di yang Betul. memadai. Jadi ya memang harus ke sekolah, memang harus melakukan praktek di sekolah yang alatnya insya Allah mencukupi gitu. apalagi yang boga ya. Misalnya di sekolah itu Betul. standar bintang 5, Iya. Iya. di rumah bintang Bilang. Bintang kecil. sehingga bintang tamu. Oke. Kalau dari sekolah sendiri bulan, adakah inovasi atau fasilitas untuk kemudahan Bapak Ibu guru dalam PJJ ini? Iya, zamannya juga zaman IT ya. Iya. Tentu saja sekolah juga mempunyai program bahwa kami bekerja sama dengan perusahaan IT untuk menyelenggarakan sekolah virtual SMK Suwer Temanggung. Sekolah virtual, apa nggak mahal Bu sekolah virtual ini? Awalnya mahal. Awalnya Awalnya mahal, tetapi dari bendahara sekolah dan dari manajemen sekolah menganalisis di RKAS anggaran sekolah, awal mahal tetapi kedepannya lebih hemat. lebih hemat. Keunggulannya apa itu? Nah ini bicara tentang lebih hemat kan tentu saja paper kita sudah tidak pakai. Paperless gitu. Betul, jadi program Adiwiyata kita dukung. Yang kedua untuk
Bapak Ibu guru lebih praktis ya, masih lebih Praktis, efisien begitu. Dan yang paling utama kami dari kurikulum, tentu saja dengan adanya sekolah virtual ini kita lebih mudah untuk mengevaluasi proses pembelajaran di sekolah. Bisa dipantau ya Bu? Bisa Berarti dipantau. bisa mengevaluasi, Betul. memantau Iya. Bapak Ibu guru yang sudah lengkap berkasnya Betul. untuk pembelajaran, Iya. dan juga ketika ada akreditasi Iya, tidak tidak kesusahan kesusahan. untuk mencari berkas karena Betul. sudah di satu aplikasi. Iya. Gitu ya? Dari persiapan sampai melakukan penilaian Sudah sudah di ada. situ. Iya, betul. Orang tua juga bisa memantau. Memantau betul. Anak nilainya berapa, hadir Betul, atau tidak, iya, gitu ya. iya. Saling Kalau- mengingatkan ya Bu ya? Iya, betul. Antara Bapak Ibu Jadi guru. ini malah terjadi kolaborasi nih nanti sama Bapak Ibu guru, wali kelas, guru mapel, Orang begitu. tua. Iya, orang tua, komite. Kalau Bu Ratna sendiri inovasinya Ya, apa ini? kalau saya sih termasuk generasi muda gitu ya. Iya. Jadi Pastinya banyak inovasi kalau Iya, inovasi juga. jelas. ya, maksudnya saya pengen sih sebenarnya ngajakin teman-teman guru yang lain untuk duduk bareng di sini bercerita apa sih yang sudah mereka buat untuk sebagai inovasi guru gitu kan. Cuman ya karena keterbatasan kursi nih, Iya. cuman ada 3 gitu kan. Ya udah saya Wakililah. Iya, betul. pengen cerita aja. Jadi kebanyakan dari guru kita di SMK Swadaya mereka juga sudah mulai merambah ke konten YouTube gitu ya. Jadi YouTuber nih. Jadi YouTuber, YouTube kreator. Jadi beberapa ada sih yang membuat karena hobinya, kemudian beliau membuat lagu-lagu tentang corona, ada yang menuangkan Mengembangkan hobinya, bakat. mengembangkan bakatnya, dan juga tidak kalah penting gitu ya, Bapak Ibu guru juga memasukkan konten pembelajaran ke dalam YouTube mereka gitu. Jadi ini saya sebutkan 2 contoh saja ya. Iya, betul teman kita. Siapa itu? Seorang guru sejarah, Bapak Saudi Sugito, beliau membuat konten jalan-jalan ke situs Purbakala. sejarah Iya. atau Purbakala di Temanggung gitu. Jadi Berarti anak-anak juga mengangkat lokal Lokal. sejarah Temanggung. Betul, Iya, iya. mengangkat sejarah Kenal nggak Temanggung. dengan ini situs Liangan? Situs Kemarin Liangan saya tau juga nggak? beberapa lihat itu Oh, situs-situs betul. yang ada di pegunungan-pegunungan. Iya, itu. ada ya di YouTube-nya Ada. Pak. Gitu Saya juga ya. subscribe juga. Iya. Ketika di rumah, kemudian mereka serasa jalan-jalan gitu kan, diajak jalan-jalan sama Pak Gito ini. Nah, ada juga seorang guru bahasa Inggris, beliau Bapak Nur Afianto membuat konten tentang kupas tuntas bahasa Inggris mulai dari yang paling dasar Paling gitu. dasar berarti dari SD bisa belajar ya. Bisa belajar. Bisa. Bahkan Mudah kok saya pun materinya. ya, saya Iya, pun betul, heeh. Mengikuti Mengikuti, gitu. ya Jadi kita. ini kalau misalkan kita mau tes TOEFL nih, wah buka aja punya Videonya Pak Afi. Pak Afi, gitu. begitu, iya. Membantu sekali gitu. Membantu sekali. Begitu ya. Iya, nampaknya kita juga pengen berdiskusi lama, ngobrol lama, tapi kita terbatas waktu. Terima kasih Iya. atas kedatangan 2 tamu kita yang sangat luar biasa ini. Dan sebentar lagi ini kita akan memperingati Hari Guru. Betul. Iya. Sebelum kita tutup, ini saya ingin mendengar sepatah 2 patah kata ketika 2 tamu saya ini mendengar kata guru dari Bu Ratna. Oke, bagi saya seorang guru tidak hanya pengajar, mereka juga orang tua, sahabat, pengasah keterampilan, pembimbing spiritual, dan juga panutan dalam hal akhlak mulia. Guru bukan orang hebat, tetapi orang-orang hebat selalu dan pasti berasal dari tangan dingin seorang guru. Kalau dari Bu Wulan, Guru, bahwasanya dalam pelaksanaannya kalau belajar itu materi pelajaran itu penting, tetapi yang terpenting adalah metode pembelajarannya. Metode pembelajaran itu penting, tetapi jauh penting itu adalah gurunya. Guru itu juga penting, tetapi jauh lebih penting adalah jiwa dari guru itu sendiri. tapi kita semua harus memiliki jiwa. Jiwa seorang guru, jiwa betul. Satu lagi sebelum kita tutup ini, 1 nama guru yang paling berkesan untuk Bu Ratna. Untuk saya, guru yang paling berkesan adalah beliau seorang guru matematika di SMP saya bernama Buyan. Kalau Bu Wulan, Kalau saya adalah dosen saya waktu saya kuliah, yaitu Mr. Marpaung. terima kasih atas kedatangan 2 tamu saya yang istimewa. Kalau saya mendengar kata guru, pastinya marilah kita mengajar dari hati untuk bersama membangun negeri. Jangan lupa teman-teman, selama pandemi tetap pakai masker. Mencuci tangan. Menjaga jarak. Selamat Hari Guru. Untuk seluruh guru di Indonesia. SMK Swadaya Maju, unggul, berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.